welcome back a day in my life. Masih sama aku Ichi Kincai, dan masih di vlog aku, Mami Aurel Kenzi. Dan kalau di Romania aku tuh dipanggil Kak Ros, guys. Kenapa aku dipanggil Kak Ros? Aku tuh mukanya garang. Aku tuh orangnya tuh judes. Aku dikenal judes. Kalian bisa lihat kalau kalian nggak kenal sama aku dibilang tuh judes gitu loh. Penampilanku tuh kayak orang marah. Padahal aku nggak suka marah. Aku memang perawakan penampilanku tuh seperti itu. Padahal kalau udah kenal orangnya asyik, baik, cantik, manis gitu loh. Jadi aku mau sedikit cerita ya tentang bagaimana aku bisa sampai kerja ke luar negeri. Padahal ini tidak ada dalam planning hidup aku gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan ya. Yang kita tahu kita menjalani hari-hari seperti yang kita rasakan hari ini gitu loh. Jadi guys, intinya gini, Allah itu tidak pernah memberikan kita yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu bener banget, itu bener pakai banget. Jadi jangan pernah berpikir Allah itu jahat gitu loh. Jangan pernah berpikir Allah itu nggak sayang kita, karena di balik segala ujian yang Dia berikan itu adalah suatu hadiah terbesar yang akan kita ambil setelahnya gitu loh. Yakin ujian yang kamu terima itu punya arti, itu punya hikmah setelah kamu menjalani itu gitu loh. Intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jalan terus, nikmati prosesnya, karena yang terbaik itu akan datang di tepat waktu yang dijanjikan oleh Allah. Apapun agama kalian, yakin dengan kepercayaan kalian gitu loh. Respect terhadap diri sendiri itu penting banget. Bagaimana kamu mencintai diri kamu, respect ke diri kamu sendiri gitu loh. Jangan pernah menyalahkan keadaan dengan apapun yang terjadi. Jadi kalau kamu bisa menerapkan itu dalam hidup, kamu bisa bahagia ya, bisa bahagia, bisa nerima, bisa ikhlas. Memang awalnya itu berat guys, aku merasakan sendiri banget ya. Ujianku tuh menurut aku tuh berat menurut aku, karena waktu itu aku umurnya masih kecil banget ya. Aku tuh nikah di umur 19 ya. Terus aku banyak banget masalahnya, diuji bertubi-tubi ya. Dari awal sampai aku menjadi single mother itu ujianku tuh nggak putus-putus. Sampai aku udah kerja pun ke negara Eropa, aku juga masih diuji guys, masih banyak banget ujiannya. Jadi nggak yang mulus gitu, enggak. Jadi aku yakin apapun yang aku alami itu sudah takdir, itu sudah jalannya. Intinya gimana aku melewatinya, gimana aku berjuang. Kalau dipikir-pikir mungkin nggak semua orang mau balik lagi ke negara yang sama setelah mereka merasakan sakit yang luar biasa di negara itu. Mereka merasakan benar-benar menderita di negara itu gitu loh. Jujur li, kenapa sampai aku balik lagi ke Romania ya? Sebenarnya aku nggak mau balik ke sana. Ceritanya tuh terlalu panjang untuk diceritakan ya. Tapi intinya kenapa sampai balik lagi ya, itulah planning Allah itu nggak pernah salah gitu loh ya. Karena mimpi besar aku tuh aku pengen ke Amerika sama ke UK. Itu mimpi besar aku harus sampai ke negara itu, karena itu adalah bentuk pencapaian aku dalam bekerja, berkarir gitu loh. Kenapa negara Amerika? Kenapa negara UK? Karena ini adalah negara yang punya standar high level in the world ya. Dapat visa ke UK sama ke USA itu nggak gampang guys, susah. Karena memang dia punya peraturan yang sangat-sangat ketat. Nggak semua orang bisa masuk ke sana. Jadi kalau aku bisa masuk ke sana, itu pembuktian ke diri aku sendiri, aku mampu gitu loh. Kalau ke Schengen area atau ke Eropa ya tidak mudah, tapi masih bisa dilewati gitu loh. Tapi kalau ke USA, ke UK, kamu pakai direct hire tanpa lewat agency, is not too easy. Kamu cari sendiri itu nggak gampang, kecuali kamu lewat agensi, dan lewat agensi pun nggak mudah. Aku punya teman yang lewat agensi datang ke Amerika dan dia menghabiskan banyak uang ya, hampir 200 juta. Itu dia datang lewat agensi ya, nggak mudah, dan prosesnya tuh bertahun-tahun. Kalau dia, aku berproses direct hire by company ya, aku nggak lewat agensi, aku nyari sendiri. Itu pun susah banget. Jadi sekarang peraturannya kalau untuk visa kerja itu 3 tahun kamu tunggu guys, 3 tahun untuk ke Amerika, 2 tahun untuk ke UK. Kayak Eropa tergantung negaranya lagi gitu loh. Kalau Polandia memang lama, 1-2 tahun. Sama Republik Ceko juga itu lama karena mereka drawing visa.
Nggak gampang ya guys. Kalau kalian pikir keluar negeri itu gampang, nggak semudah yang kalian pikirkan. Kalau kalian mau coba FOMO-nya keluar negeri, gampang. Cobain FOMO-nya keluar negeri. Cobain lu urus visa, bisa nggak jebol lu datang ke luar negeri tanpa ada yang bantuin. Without agency, but with yourself. Cobain FOMO-nya, jangan kira enak, jangan kira mudah ya. Jadi orang-orang yang bisa keluar negeri direct hire ataupun mandiri itu the best ya. Nah, kenapa aku bilang the best? Mereka tahu proses ya. Kamu belajar banyak, kamu harus aktif speaking, kamu harus aktif cari informasi, kamu harus bisa kesana kesini cari informasi, dan semua informasi itu pakai bahasa Inggris ya. Kamu ngobrol sama orang untuk mencari company itu pakai bahasa Inggris ya, bukan pakai bahasa Inggris yang standar. Kamu harus bisa mengerti dan paham dengan bahasa mereka yang bahasa Inggris kayak planet itu ya. Aku jujur sampai sekarang tuh belum terlalu bisa paham pakai bahasa Inggris American accent, and UK accent, British accent, sama satu lagi Australia. Itu agak ribet menurut aku bahasa Inggrisnya. Tapi saat aku interview dengan orang Amerika, dengan orang British, orang UK, sama orang Australia, aku mampu, aku lolos gitu loh. Yang susah itu prosesnya, proses untuk masuk ke sananya, proses visanya ini nggak gampang guys ya. Jadi jangan pikir orang yang keluar negeri dengan lewat agensi dengan mandiri itu sama, enggak. Kalau kamu lewat agensi kamu gampang bayar, kamu tinggal berangkat, semuanya udah di handle sama agensi. Kalau kamu by mandiri, kamu berjuang sendiri, semuanya kamu urusin. Itu nggak semua orang mampu ya. Orang yang pinter banget bahasa Inggris pun belum tentu lolos gitu loh ya. Apalagi kamu yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Aku nggak pinter bahasa Inggris guys, tapi aku pede gitu loh. Aku nggak terlalu hebat, pronounce aku tuh juga nggak English banget gitu loh. Aku nggak kayak orang Amerika kalau ngomong, nggak, masih pronounce-nya Indonesia. Cuman aku paham apa yang mereka bilang, walaupun ngomongnya cepet kayak kilat ya, bahasa Inggrisnya tuh tapi aku bisa ngerti dan aku paham, dan jawaban yang aku berikan ke mereka itu pas gitu loh. Dan nggak semua orang mampu seperti itu. Mungkin ada orang yang pinter banget bahasa Inggris pun tidak semua kata dia tahu. Kalau aku belajar pelan-pelan, aku belajarnya tuh kata berkata gitu loh. Jadi aku nggak terlalu penting pronounce, yang penting aku tuh tahu, aku punya banyak vocab gitu loh, vocabulary, this important thing for me. Jadi kamu harus banyak tahu kata-kata gitu loh. Jadi biar saat mereka ngomong kamu ngerti, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini gitu loh. Jadi kenapa bahasa Inggris itu terasa susah saat kamu tidak mencintai bahasa Inggris ya. Aku dulu zaman sekolah jujurnya aku nggak suka bahasa Inggris, menurut aku susah. Ngapain belajar bahasa Inggris, orang kita tinggal di Indonesia? Itu yang aku pikirin. Ternyata setelah aku dewasa, bahasa Inggris itu ternyata bukan lagi bahasa yang susah atau bahasa yang harus kamu takuti, tapi memang harus kamu pelajari. Semua orang sekarang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Aku bersyukurnya punya banyak teman, dan pacar aku juga bule, dan semuanya ngajarin aku ke lebih baik gitu loh. Aku pernah pacaran sama orang Netherlands, pernah pacaran sama orang UK, pernah pacaran sama orang Amerika, sama orang Romania, sama orang Turki, tapi dia tinggal di Ankara. Dan itu benar-benar ngajarin aku pronounce, ngajarin aku, dan itu susah loh, karena practice English is not the same like you learn in the school. This will be different. So better you practice always with the partner gitu loh. Bahasa Inggris tuh akan lancar kalau kamu praktis ya, practice every days without stop. Jadi kita belajar dari kesalahan saat kita berbicara. Jadi gitu ya, intinya kita tuh kalau mau keluar negeri belajar bahasa Inggris dulu. Kita tuh harus cinta dulu. Memang bener, kalau kamu udah cinta sama bahasa Inggris itu, kamu kayak bukan lagi belajar, tapi kayak nunggu kapan ya, kayak punya sesuatu yang aduh kepengen gitu loh, nggak mau stop. Jadi kayak makan narkoba. Kalau kamu udah cinta bahasa Inggris, kamu ingin selalu ngobrol gitu loh. Jadi seperti itu. Bener ya, kalau kamu nggak cinta sama bahasa Inggris itu, dia nggak mau masuk di otakmu. Tapi kalau kamu udah cinta, apa aja yang dia bilang tuh masuk lengket di otakmu. Jadi kuncinya itu guys, kalau mau bisa bahasa Inggris, cintai dulu bahasa Inggrisnya. Biar apa? Biar masuk di kepala kita ya. Seperti itu ceritanya kisi-kisi.